father's a wreck, like the way he is. Right. You imagine the sex with this troubled... Yeah, you're probably right. She's probably deeply troubled and therefore great in bed. Misi guys, welcome kalau kalian baru pertama kali nonton video ini. Dan hari ini aku bakal bahas misi kedua aku, yaitu tentang Donald Trump dan juga Anonymous yang menyatakan bahwa Donald Trump terlibat dalam human trafficking dari Jeffrey Epstein. Penasaran sama ceritanya? Let's jump to the story now. Oke, jadi setelah sekian lama Anonymous ini nggak pernah muncul lagi di tahun 2016, tiba-tiba di tanggal 31 Mei 2020 Anonymous ini kembali lagi guys. Dan mereka menyerang orang paling besar di Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak tahu Anonymous ini siapa, jadi aku bakalan jelasin siapa ini Anonymous. Anonymous adalah hacktivist atau gerakan internasional yang didirikan sejak tahun 2003 dan terkenal banget di dunia karena cyber attack yang dilakukannya. Si Anonymous ini tuh juga sering banget menyebarkan pesan-pesan secara langsung yang isinya tuh mengungkapkan kejahatan-kejahatan dari pemerintah atau organisasi yang ada di seluruh dunia. Dan nama mereka ini mencuat ketika mereka ini mempublikasikan rekaman percakapan FBI yang telah mereka sadap. Dan saat itu tuh sebenarnya si FBI ini lagi gencar-gencarnya melancarkan SOPA dan juga pipa untuk memblok berbagai situs yang melanggar undang-undang hak cipta, termasuk Mega Upload. Setelah si pemerintah ini memblokir situs Mega Upload, 15 kemudian Anonymous memblok website pemerintah. Wow, oh my god, ada nyamuk dong. Nah, oke, kita balik lagi ke Donald Trump. Jadi Donald Trump ini dikaitkan dengan perdagangan anak dari Jeffrey Epstein. Dan gak hanya Donald Trump aja, tapi Anonymous ini juga menyebut beberapa nama dari orang-orang terkenal di Amerika, yaitu Naomi Campbell, Ivanka Trump, Pangeran Andrew, Phil Collins, dan Tony Blair. Nama-nama mereka tercatat di sebuah buku yang diunggah oleh Anonymous di sebuah jejaring sosial bernama The Little Black Book of Jeffrey Epstein. Di dalam buku ini, mereka mengekspos semua orang dan nama-nama yang menghadiri pesta dari Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ini adalah salah satu orang yang membuat teori konspirasi Pizzagate ini terlihat bener-bener ada. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, Pizzagate itu adalah teori konspirasi yang menyatakan bahwa ada human trafficking dan jaringan child sex di bawah sebuah restoran yang bernama Comet Ping Pong di Washington DC. Tapi sebenarnya dari kabar terakhir, teori konspirasi Pizzagate ini udah dianggap sebagai fake news di Amerika. Jadi kita bakal balik ke Jeffrey Epstein. Jadi sebenarnya siapa sih Jeffrey Epstein ini? Jeffrey Epstein adalah pemodal jutawan di Amerika, dan Jeffrey Epstein ini memulai karirnya sebagai guru di New York City. Nah, di tahun 1970-an, Epstein ini pindah bekerja di sebuah bank hingga pada akhirnya dia membuka sebuah perusahaannya yang bernama J. Epstein & Co. Di tahun 2005, seorang wanita melaporkan kepada polisi Florida bahwa seorang pria kaya telah menganiaya anak tirinya, dan akhirnya detektif Palm Beach turun untuk menyelidiki dan juga mengidentifikasi beberapa gadis yang menyatakan bahwa Epstein telah melecehkan mereka. Dan kalian tahu gak berapa jumlah gadis yang udah dianiaya dan juga dilecehkan sama si Epstein ini? 80. Wow, si detektif ini bilang kalau si Jeffrey Epstein ini tuh udah ngejalanin skema piramida seksual. Dan akhirnya kasus ini dirujuk ke FBI, dan pada tahun 2008, selama bertahun-tahun penyelidikan dan juga perselisihan hukum, Epstein ini akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan permohonan prostitusi dan pengadaan anak di bawah umur. Dan karena ia mengakui kesalahannya, akhirnya ia ini hanya dikenakan hukuman penjara selama 13 bulan. Dan dia ini diizinkan buat meninggalkan penjara selama 12 jam seminggu 5 kali guys. Orang kaya. November 2018, seorang reporter dari Miami Herald bernama Julie K. Brown menerbitkan seri tentang Epstein, korban-korbannya, dan juga orang-orang kuat yang mengadvokasi dia. Dia membawa kasus Epstein ini kembali ke pengadilan, dan menurutnya hukuman 13 bulan itu tuh nggak sebanding dengan apa yang udah dilakuin sama Epstein ke korban-korbannya. Nah, ketika si Epstein ini sedang menunggu persidangan, jadi pas hari itu tuh belum mulai persidangannya, tiba-tiba aja Epstein ini ditemukan tewas di selnya di Metropolitan Correctional Center pada tahun 2019 bulan Agustus. Padahal sebenarnya di persidangan ini mereka tuh pengen bahas tentang perdagangan seks dan juga tuduhan konspirasi yang Pizzagate itu. Dan ini adalah official statement dari kepolisian atas kematiannya si Epstein. Jadi ada yang menarik guys di sini. Kematiannya si Epstein ini dinyatakan
dinyatakan sama pemerintah medis kota New York bahwa ini tuh gantung diri, ini bunuh diri. Tapi berdasarkan ahli patologi yang disewa sama saudaranya si Jeffrey Epstein ini, yaitu Mark Epstein, dia berpendapat bahwa luka-lukanya ini sebenarnya tuh lebih mengarah kepada pencekikan daripada gantung diri. Menarik gak sih? Di tahun 1992, berdasarkan artikel Times, ada sebuah pesta yang dihadiri oleh presiden masa depan di klub Mar-a-Lago, dan daftar tamunya tebak siapa? 1. Epstein, 2. Trump, dan 28 kontestan gadis majalah, gadis kalender maksudnya, atau kayak gadis sampul gitu kali ya. Dan 10 tahun kemudian, Trump ini pernah ngomong bahwa dia ini udah mengenal Epstein selama 15 tahun, dan Epstein ini adalah orang yang hebat. Dan ada satu kalimat lagi yang sebenarnya tuh agak bisa dijadikan sebagai puzzle kita. Dia bilang kalau si Epstein ini adalah orang yang sangat menyenangkan. Dia bahkan bilang si Epstein ini suka sama wanita cantik sama seperti si Trump ini. Dan wanita-wanita cantik yang disukainya ini adalah wanita cantik yang lebih muda. Sebenarnya belum tahu sih lebih mudanya ini di sini kayak lebih muda 1 atau 2 tahun atau sebenarnya pedofil. Dan selain itu ada beredar juga percakapan antara si Trump dan juga Epstein sebagai berikut. What do you think of Lindsay Lohan now? I think she's hot. There's something there, right? Yes. But you have to like freckles. I've seen a close-up of her chest. Yes. And a lot of freckles. Are you into freckles? If the father's a wreck like the way he is, Right. you imagine the sex with this troubled... Yeah, you're probably right. She's probably deeply troubled and therefore great in bed. Back in the day... How come the deeply troubled women, Yes. deeply troubled, Right. they're always the best in bed? If for some reason what I said is true, I mean, they're just unbelievable. I can tell from the... You don't want to be with them for the long term, but for the short term, there's nothing. Nah, ketika si Trump ini nyalon sebagai calon presiden, di tahun 2016 ini ada yang menuduh Trump bahwa dia ini sebenarnya korban pemerkosaan dari si Trump ketika dia berusia 13 tahun di pesta yang diadakan oleh si Epstein. Tapi sebenarnya ini masih belum bisa ditemukan gitu sih kebenarannya kayak gimana. Soalnya belum ada bukti yang cukup kuat dan belum ada gugatannya juga. Nah, nama Trump ini tuh sebenarnya muncul juga di beberapa log penerbangan pesawatnya si Epstein. Dan saudara laki-lakinya si Epstein ini mengakui bahwa si Trump ini tuh udah berkali-kali banget naik pesawatnya si Epstein. Berarti kan menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya deket banget ya. Tapi di tahun 2019 ketika si Epstein ini ditangkap, Trump ini mengatakan bahwa dia telah menjauhi si Epstein dalam beberapa tahun terakhir. Dia tuh udah berselisih dengan si Epstein ini, dan Trump ini belum berbicara sama si Epstein ini selama 15 tahun. Well, I knew him like everybody in Palm Beach knew him. I had a falling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. I wasn't a fan. Sebenarnya nggak tahu sih dia benar-benar pura-pura nggak kenal atau sebenarnya emang mereka tuh lagi ada perselisihan, dan ini tuh belum terbukti juga kebenarannya kayak gimana. Jadi sebenarnya belum bisa berspekulasi di sini. Dan yang menariknya ini, tadi kan kita udah nemuin beberapa puzzle ya. Let me summarize for you guys. Yang pertama, Epstein ini meninggal sebelum persidangan dan dinyatakan sebagai bunuh diri, tapi berdasarkan ahli patologi yang disewa oleh Mark Epstein, saudaranya si Jeffrey Epstein, dia berpendapat bahwa luka-luka yang ada pada si Jeffrey Epstein ini lebih mengarah pada pencekikan daripada bunuh diri. Yang kedua, Donald Trump ini sudah mengenal si Jeffrey Epstein ini cukup lama, sejak tahun 1992, dan sebenarnya ada beberapa kalimat-kalimat antara si Epstein dan juga Donald Trump ini yang mengarah kepada kesukaannya terhadap wanita yang lebih muda. Tapi di sini juga kita nggak tahu wanita yang lebih muda itu wanita yang umurnya lebih muda 1-2 tahun atau wanita yang jauh lebih muda dibandingkan Trump dan juga Jeffrey Epstein. Dan yang ketiga, ada wanita yang menuduh bahwa Trump telah memperkosanya di pesta yang diadakan sama si Jeffrey Epstein ini di tahun 1992 ketika wanita ini berusia 13 tahun. And you know guys, Anonymous tweet kayak gini. Dia bilang kalau si Donald Trump ini telah membunuh Jeffrey Epstein untuk menutupi sejarah perdagangan anak dan pemerkosaannya, dan mereka punya buktinya di The Little Black Book of Jeffrey Epstein. Nanti linknya bakalan aku taruh di description box semuanya, jadi kalian bisa lihat bukti-bukti yang ada di sana. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya di The Little Black Book of Jeffrey Epstein ini, itu tuh isinya adalah informasi-informasi pribadi gitu loh guys, kayak alamat, email, nomor telepon, dan sebenarnya di sini tuh juga belum ada bukti kalau buku ini tuh mengandung orang-orang yang terlibat sama human traffickingnya si Jeffrey Epstein ini. Based on website yang bernama Snopes, jadi daftar kontak dari buku The Little Black Book ini sebenarnya bisa dijadiin sebagai pertanyaan gitu sih.
apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama si Epstein ini, dan bahkan lebih buruk sebenarnya siapa aja sih yang terlibat di dalam human trafficking ini, karena sampai sekarang pun belum ada yang tahu siapa aja yang terlibat. Soalnya si Epstein ini tuh udah meninggal dan sampai sekarang kasus ini tuh belum terpecahkan. What do you think guys? Apakah Donald Trump ini benar-benar terlibat di dalam kasus human trafficking dan child sex, atau sebenarnya ini tuh cuman akal-akalan dari Anonymous aja buat menjatuhkan si Donald Trump? Karena sebenarnya si Anonymous ini juga udah pernah ngeluarin beberapa pernyataan atau beberapa video terkait Donald Trump. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini, dan nyalain loncengnya buat dapetin notifikasi dari misi-misi baru aku. Dan boleh banget nih buat kalian yang punya cerita-cerita menarik dan mau diceritain, bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @ChelseaLivardi. See you on the next mission. Bye.